Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Anak-anak, kembali di pertemuan yang kedua dengan saya Eko Sugianto. Kita akan membahas beberapa hal yang ada kaitannya dengan afiliasi marketing. Di pertemuan kedua ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yakni yang pertama hubungan antara pengiklan dengan pedagang biasanya disebut sebagai afiliasi. Kemudian kita membahas masalah produser, adalah pihak yang memproduksi barang yang akan dijual oleh afiliasi marketer. Kemudian yang ketiga, agar afiliasi marketer itu menjual produk milik produser, maka produser harus membagi keuntungan setiap penjualan yang terjadi kepada afiliasi marketer. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar dengan studi kasus ya. Nanti ada hal-hal yang menarik, apa yang terjadi ketika pengiklan dan pemilik produk nanti mengadakan kegiatan dalam afiliasi marketing ini. Kita simak berikutnya. Ya, jadi di situs Advertising Indonesia ID itu pemasang iklan kerap berkeluh kesah tentang kampanye iklan yang tidak kunjung berpengaruh terhadap penjualan, sekalipun mereka sudah berbelanja di banyak media dalam jumlah yang menurut mereka sudah signifikan. Nah, ini perlu kita amati ya kan. Atau mungkin ketidakpahaman pemasang iklan bahwa memasang iklan itu tidak harus hari itu dipasang, tidak harus langsung mendapatkan penjualan ya. Jadi orang membeli itu kan di dalam konsep pembelian harus membuat keputusan membeli itu dipengaruhi oleh beberapa kelompok. Ada kelompok keluarga, di dalam kelompok keluarga itu siapa yang berpengaruh ya kan. Jadi tidak serta merta ketika kita masang iklan kemudian langsung terjadi transaksi itu. Ya bisa bisa cepat bisa lambat, tergantung bagaimana situasinya pembeli mengambil keputusan dalam kelompoknya ya. Nah, jadi pernyataan ini bisa benar bisa bisa salah, tergantung kondisinya apa. Perlu ada kajian di materi berikut nanti ya kan. Berikut contohnya ini. Sebenarnya hubungan antara advertising dengan penjualan itu seperti digambarkan dalam dua bola ya kan. Bola sebelah kiri adalah advertising, bola sebelah kanan ada salesnya dari perusahaan pengiklan, dan perusahaan satunya adalah yang memproduksi barang. Nah, ketika kita berbicara ini sebetulnya yang kita bahas lebih banyak menyinggung masalah periklanan, tapi karena ya, ini menjadi dasar dalam afiliasi marketing, nah paling tidak ini akan menjadi acuan dari studi kasus ini ya. Nah, berikutnya, jadi pengiklan itu sangat paham bahwa iklan yang berperan penting dalam menciptakan efek komunikasi, seperti misalnya menambah wawasan, pengetahuan calon pembeli atau target market terhadap suatu produk. Namun pengiklan tidak akan pernah puas jika iklan hanya berhasil di level komunikasi ya, seperti contoh saya bilang tadi ya kan, banyak mengeluh tadi ya. Nah, kemudian di sisi lain, kalangan praktisi periklanan juga tidak rela jika iklan yang berhasil di level komunikasi tetap dinilai gagal ya. Jika tidak berdampak terhadap penjualan, nah itu makanya terjadi keluhan ya. Kemudian berikutnya, pengiklan akan selalu bertanya, kapan iklan-iklan yang mereka tayangkan berdampak positif terhadap penjualan, berapa sesungguhnya biaya iklan ya kan. Ini perlu kajian ya. Makanya di perusahaan itu harus banyak orang-orang yang memahami dalam hal ini ya, bahwa efek periklanan itu akan berdampak sampai berapa tahun ya, tahap pertumbuhan usia produknya berapa. Nah, ini perlu kajian yang mendalam. Makanya anak-anak inilah pelajaran kita ini kompleks ya kan, sangat terkait dengan materi yang lainnya. Lanjutnya, dari pihak advertising ya, jadi orang yang mengkomunikasikan ya. Kalau tadi kasus pertama tadi ada orang yang memasang iklan seperti itu, kalau kesahnya sekarang bagi pihak yang mengiklankan ya, pengiklannya dari perusahaan periklanan. Jadi kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan seni, kemudian pengetahuan, ilmu ya kan. Nah, iklan diakui secara luas sebagai karya seni kreatif sekaligus alat komunikasi yang mumpuni dalam membangun efek-efek komunikasi yang positif terhadap suatu brand ya. Nah, kepiawaian insan kreatif dalam menciptakan iklan itu kuat secara estetika, sudah teruji ya kan. Jadi perusahaan-perusahaan periklanan itu sudah punya track record yang bagus ya kan. Jadi raksasa periklanan di negara kita ini mungkin anak-anak kenal dengan yang namanya Citra Lintas ya sebagainya itu ya kan. Nah, itu perusahaan-perusahaan periklanan yang sudah sangat teruji ya, punya kredibilitas yang sangat mumpuni ya. Nah,
Namun sekali lagi, suatu iklan yang dinilai memenuhi kaidah estetika atau memenuhi rasa dan keindahan belum tentu dianggap hebat jika tidak berhasil menciptakan atau mendorong penjualannya. Dalam situasi seperti inilah biro iklan kerap dinilai gagal, padahal bisa saja di antara seluruh variabel marketing ada variabel yang sedang dalam kondisi negatif, sementara dalam konteks komunikasi iklan sesungguhnya sudah bekerja dengan baik. Jadi perusahaan periklanan itu sudah merancang dengan baik berapa belanjanya, jam berapa ditayangkan, ya, kemudian di stasiun mana, itu dia sudah punya program, ya. Kalau memang terjadi hambatan komunikasi, nah itu banyak hal yang harus diteliti. Atau mungkin konsumennya sudah tidak melihat televisi atau berpindah ke YouTube, nah ini menjadi kajian, ya kan. Makanya sekarang kan banyak perusahaan televisi yang kurang baik perkembangannya, kemudian mereka ada yang tutup, ada yang gabung, ya kan. Nah ini harus melalui kajian di dalam hal perusahaan pembuat iklan dalam menentukan medianya, supaya afiliasi marketing, kerjasama antara pengiklan dengan perusahaan yang memproduksi barang ini semakin bagus, ya. Lanjut. Nah, paling tidak harus kita ingat bahwa yang pertama kali perusahaan periklanan dan perusahaan yang memproduksi barang harus mengetahui tujuan periklanannya pada bagian mana, ya. Jadi pilihan tujuan periklanan harus didasarkan pada analisis yang mendalam mengenai situasi pemasangan sekarang, ya. Itu situasinya seperti apa, ya. Produknya dalam tahap apa. Kalau dalam perkenalan, ya harus gencar, ya kan. Itu sampai sehari berapa kali ditayangkan pada jam-jam efektif di stasiun televisi, di radio, di surat kabar, atau di media internet, itu harus secara besar-besaran. Kalau tahapnya masih tujuan analisis mendalam mengenai situasi pemasangan sekarang. Kemudian yang kedua, tujuan atau sasaran periklanan adalah suatu tugas yang komunikasi spesifik dan level keberhasilan yang harus dicapai atas audiens spesifik pada periode waktu yang spesifik. Jadi memasang iklan itu ada jam emas, ada jam perak, ya kan, ada emas 1, ada emas, ada emas 2. Itu di tabelnya ada itu kalau melihat periklanan di berbagai media. Jadi kalau memang jamnya pas, ya banyak pemirsaannya, ya bisa dengan cepat dikenali, oh ini ada produk baru di sini, gitu ya. Tapi kalau jamnya dipilih yang jam perak, peraknya sudah perak yang sekian atau bahkan perunggu, ya nggak ada yang melihat, ya kan. Kemudian berikut, tujuan periklanan dapat dilakukan berdasarkan sasarannya, yaitu apakah untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan. Jadi ada kriteria iklan itu bentuknya seperti apa, ya kan. Lanjut. Nah, ini pembahasannya. Periklanan informatif, ya, adalah secara besar-besaran pada tahap awal. Jadi perkenalan istilahnya di dalam daur usia produk itu kan ada tahap perkenalan, itu besar-besaran seperti yang baru saya sampaikan. Kemudian yang kedua, periklanan persuasif penting dilakukan dalam tahap persaingan. Tujuannya adalah membentuk permintaan selektif atas suatu merek tertentu. Kemudian berikut, sifatnya mengingatkan, ya. Jadi tayangan perdana, tayangan kedua, tayangan ketiga, dan berikutnya itu sifatnya mengingatkan, ya, supaya tidak lupa. Inilah namanya reinforcement advertising. Jadi kalau tidak pernah diiklankan, ya lupa, ya kan. Nah, makanya kadang-kadang dengan membangun iklan yang bagus ini, kadang-kadang produk itu bisa menjadi pionir, ya. Misalnya kalau obat apa yang ditanya obat sakit kepala, dia sudah langsung hafal, ya kan. Ya, mesin pompa apa yang terkenal, dia sudah langsung hafal. Nah, kadang-kadang inilah kuatnya sebuah iklan untuk membentuk ingatan di dalam para calon pembeli, ya. Next. Kemudian berikutnya, memilih pesan periklanan. Nah, iklan ini dibutuhkan kreativitas para pembuatnya. Jadi pengiklan melalui 4 tahap dalam pengembangan suatu strategi yang kreatif. Jadi pembentukan pesan, kemudian evaluasi dan penilaian pesan, kemudian pelaksanaan pesan, pengkajian ulang tanggung jawab sosial pesan itu, ya. Jadi bagaimana meramu pesan ini yang kemudian dituangkan di dalam periklanan, nanti oleh siapa yang menyampaikan, ya. Jadi istilahnya ada bintang iklan itu juga sangat berpengaruh atas bentukan pesan iklan itu, ya. Jadi banyak lagi yang harus kita pelajari nanti. Ini masih ada kaitannya dengan pelajaran periklanan. Tapi pada level ini kita juga harus paham supaya antara perusahaan
pemasang iklan dengan produk itu terjadi kesamaan pendapat, tidak mengeluh seperti yang di slide yang pertama tadi. Berikut, nah, keputusan tentang media dan pengukuran efektivitasnya itu setelah memilih pesan iklan, tugas berikutnya adalah memilih media. Ya. Jadi apakah media elektronik atau media cetak atau media internet itu nanti menjadi salah satu keputusan ya. Apa yang jangkauannya luas, frekuensinya, dampaknya. Nah, ini harus dipikirkan secara matang ya. Semuanya pasti punya kekurangan dan kelebihan ya. Kemudian berikutnya memilih di antara berbagai jenis media itu harus cocok dengan budgetnya. Budgetnya berapa perusahaannya ya. Kemudian memutuskan waktunya. Tadi saya singgung di atas bahwa untuk tayangan iklan itu punya waktu ya. Ada jam emas. Jam emas itu adalah jam di mana para pemirsa banyak konsentrasi memandang. Kurang sekitar kalau di Indonesia mungkin sekitar jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu semua mata memandang ke sana, orang yang baru selesai bekerja. Nah, kalau jam-jam pagi itu pada bekerja semua. Makanya itu dikatakan sebagai jam emas, yakni jam di mana orang atau pemirsa banyak memperhatikannya. Kemudian berikutnya memutuskan alokasi media secara geografis ya. Jadi di dalam kebijakan pemasaran itu kan ada segmentasi pasar, ada target pasar, mana segmen yang akan dibidik dulu itu yang dipilih untuk penayangan media iklannya. Nah, kurang lebih itu untuk pertemuan yang kedua ini. Yang secara umum kita bahas adalah pihak yang perusahaan periklanan dengan perusahaan pemilik produk saling memahami kelebihan dan kekurangannya, dampaknya, sehingga terjadi kesepakatan kedua belah pihak yang nanti di bab 3 itu digiring di dalam sebuah perjanjian kerjasama sehingga mereka punya landasan hukum yang kuat ya. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini dulu, tapi jangan lupa anak-anak di modul itu ada forum diskusi, kemudian Anda kerjakan dengan baik. Hasil diskusinya nanti bisa dikirimkan di LMS ya, di Google Classroom. Kemudian berikutnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa di forum, WhatsApp group, bisa di halaman komentar di LMS, atau mungkin di pertemuan berikut nanti kita bisa bahas lebih luas ya. Nanti sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. Jaga kesehatan baik-baik ya, selalu berdoa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. Terima kasih.